Monyet besar juga membuat sebuah takhta dari sulur, dan ketika raja duduk di atasnya, ia sangat gembira. Seluruh kawanan monyet terheran-heran dan memberi hormat kepada raja monyet. Monyet yang lain dan penyihir menjadi cemas melihat hal itu. Lalu penyihir memanggil ribuan belalang yang menyerbu monyet besar. Dalam kekacauan itu, raja monyet jatuh dari tebing dan pingsan. Memanfaatkan kesempatan itu, penyihir menyalahkan semua pada monyet besar. Dengan marah, monyet yang lain mendorongnya dari tebing. Ketika raja sadar kembali, monyet besar sudah hilang. Monyet yang lain mengungkapkan jati dirinya sebagai pewaris tahta. Hati raja monyet hancur. Ia terus mengingat monyet besar. Namun takdir membuat monyet besar selamat. Saat ia siuman dan melihat bumi yang luas, ia merasa pusing. Itu adalah pertama kalinya ia menginjak tanah. Saat itu seekor monyet berhidung besar datang untuk menolongnya, tetapi sulurnya terlalu pendek. Monyet besar mulai berlari, namun tiba-tiba jatuh ke dalam sebuah lubang. Saat ia keluar, ia melihat dua kaki panjang di depannya. Seekor burung unta berdiri di sana. Konon, manusia pertama kali belajar berjalan dengan meniru burung unta. Monyet besar yang baru saja selamat itu berdiri untuk merebut makanan dari paruh burung unta. Dengan terhuyung, ia melangkah untuk pertama kalinya. Satu langkah, dua langkah. Sempurna. Pemandangan dunia yang tinggi membuatnya terpesona. Tiba-tiba, burung unta ketakutan dan lari. Saat menoleh, ia melihat sekawanan serigala. Monyet besar yang baru belajar berdiri itu tak bisa mengendalikan kakinya dan mulai berlari mundur. Namun dengan cerdik, ia berbalik dan mulai berlari maju, yang membuat kecepatannya meningkat. Ia bahkan melewati burung unta. Namun serigala-serigala itu masih mengejarnya. Monyet-monyet yang duduk di atas pohon menyaksikan kejadian ini dan menyemangatinya. Tiba-tiba, ia masuk ke dalam kawanan badak. Melihat serigala, kawanan badak panik, barisan mereka pecah dan mulai menyeruduk dengan liar. Monyet besar tersesat. Badak-badak itu mulai berguling. Saat itu, Raja Monyet melompat turun dari langit. Dengan tubuhnya yang perkasa, ia mencerai-beraikan badak dan serigala. Namun seekor badak terlempar ke udara, hampir menabrak monyet besar. Raja menahannya, tetapi setelah asap menghilang, hanya Raja Monyet yang terluka yang tersisa. Monyet yang lain datang untuk menyelamatkannya, tetapi Raja menolak. Sebelum meninggal, ia mengungkapkan rahasia kelahiran monyet besar dan meminta maaf atas keputusannya. Keinginan terakhirnya adalah agar kedua bersaudara itu melupakan permusuhan lama dan memimpin komunitas bersama. Lalu ia pergi untuk selamanya. Dengan marah, monyet yang lain menampar monyet besar dan membawa tubuh raja. Menurut tradisi monyet, raja baru harus memakan tubuh raja lama untuk mewarisi keberaniannya. Saat monyet yang lain bersiap untuk makan, monyet besar mengaum dan menghentikannya. Perlahan, ia berjalan mendekat dan menyerahkan mahkota kepadanya. Ia menjelaskan bahwa tubuh seorang ayah tidak boleh dimakan. Namun karena dipengaruhi penyihir, monyet yang lain bersikeras mengikuti tradisi. Tiba-tiba, langit bergemuruh, petir menyambar, dan kawanan monyet ketakutan berlarian. Monyet besar memanfaatkan kesempatan itu dan mendorong tubuh raja dari tebing. Dengan bantuan monyet berhidung besar, mereka menutupi tubuh itu dengan batu tulis agar tidak dimakan binatang. Pada saat itu, petir menyambar sebuah pohon kering. Itulah penemuan api pertama para monyet. Dengan penuh semangat, monyet besar mendekati api, tetapi bulunya hangus. Saat ia menusuk api dengan kayu, kayu itu pun terbakar. Lalu hujan memadamkan obor tersebut. Tiba-tiba datanglah sebuah puting beliung. Monyet besar terseret ke dalamnya. Namun bencana tidak hanya membawa kehancuran, di sanalah ia bertemu dengan gadis monyet.